Oke, sesuai dengan prediksi kita ya, ternyata harga berhasil menembus area take profit kita di 1607 dan ternyata harga terbang tinggi ya. Jadi menembus target profit kita sampai ke harga 1657. What's up guys, apa kabar semua? Welcome back to my channel. Pada video kemarin kita udah dapetin win rate dari backtest yang kita lakukan 100 kali trading untuk market future seperti di Binance Future ataupun Bybit ya. Nah, untuk itu videonya bisa kalian lihat di sini, yaitu video part pertama, part kedua dan juga part ketiga ya. Dan di sini hasil backtest yang akhir kita dapatkan adalah sebesar 82%. Nah, saat ini kita akan menggunakan strategi yang kemarin pada market spot seperti di Indodax dan toko kripto. Sesuai dengan janji saya kemarin. Tapi kita hanya berfokus sementara ini pada market Indodax dulu ya. Dan video berikutnya kita akan scalping pada market toko kripto. Pada dasarnya mau kita scalping di Indodax ataupun toko kripto itu sebetulnya sama aja ya. Hanya mungkin untuk yang masih awam akan sedikit kesulitan gimana teknis dasar dalam melakukan jual beli di dalamnya. Sebagai contoh, yang udah biasa jual beli di Indodax pastinya akan kebingungan ya gimana cara jual beli di toko kripto. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu strategi scalping ini akan saya bagi ke dalam dua part, yaitu saat ini khusus kita trading di Indodax dan berikutnya khusus kita trading di toko kripto saja. Nah, gimana cara trading di Indodax agar profit modal 50.000? Oke, tanpa berbicara panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan utama ya. Namun sebelumnya bantu support channel ini dengan cara like dan share video ini agar semua orang bisa teredukasi dengan menonton video-video yang ada di channel Ugo. Bantu juga subscribe channel Ugo agar dapat berkembang lebih luas lagi sehingga dapat selalu memberikan informasi seputar cryptocurrency, strateginya, dan cara ngasilin uang dari trading kripto. Oke, pertama-tama kita cek dulu coin market cap ya. Kita cek dulu gimana kira-kira kondisi market saat ini. Nah, saat ini terlihat bahwa global market cap sedang mengalami kenaikan sebesar 2,28% ya. Dan ini pertanda positif. Jadi mudah-mudahan saja pergerakan terus mengalami kenaikan. Nah, kalau untuk market spot tentunya kita mencari koin-koin yang lagi naik ya. Jadi karena market spot itu kita mendapatkan keuntungan ketika market sedang mengalami kenaikan. Namun sebaliknya ketika mengalami penurunan tentu kita mengalami kerugian ya. Jadi marketnya hanya market satu arah. Berbeda dengan market future. Kalau market future kita bisa mendapatkan keuntungan ketika market lagi mengalami kenaikan maupun sedang mengalami penurunan. Nah, untuk itu biasanya saya mencari koin-koin yang dalam 7 hari terakhir sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, sehingga berikutnya ada kemungkinan dia akan mengalami reversal ya. Tentunya koin-koin tersebut kita cari yang sudah terlisting di Indodax ya, karena kita bermain di market Indodax. Nah, pertama-tama kita urutkan dulu market berdasarkan persentase perubahan dalam 7 hari terakhir ya. Nah, ini tanda panahnya ke bawah yang berarti bahwa urutan teratas adalah urutan koin-koin yang memiliki kenaikan paling tinggi dalam 7 hari terakhir. Nah, sekarang kita mencari untuk koin-koin yang mengalami penurunan yang paling tinggi dalam 7 hari terakhir. Nah, di sini kita ubah tanda panahnya menjadi ke atas. Setelah itu, kita akan melihat koin atau token yang dalam 7 hari terakhir sudah mengalami penurunan yang paling dalam dan sekarang sedang mengalami kenaikan ya. Jadi dalam 24 jam terakhir dia sedang mengalami kenaikan sebesar 3,23% dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita cari koin atau token yang terlisting di Indodax. Oke, mungkin kita ambil Zilliqa ya. Karena Zilliqa kan terlisting di Indodax dan dalam 7 hari terakhir dia sudah mengalami penurunan sebesar 10,17% dan saat ini dalam 24 jam terakhir Zilliqa sedang mengalami kenaikan sebesar 3,15%. Jadi logikanya adalah setelah mengalami penurunan yang cukup dalam sebesar 10% lebih, jadi saat ini terlihat Zilliqa mengalami pembalikan arah atau reversal ya sebesar 3,15% mengalami kenaikan, sehingga Zilliqa bisa kita ambil untuk kita tradingkan. Oke, sekarang kita buka dulu aplikasi TradingView ya dari handphone kalian masing-masing. Untuk kalian yang belum download aplikasi TradingView, silakan kalian download di App Store maupun Play Store kalian. Dan selanjutnya kita buka chart pattern dari Zilliqa. Kita tekan di sini, maka akan muncul kolom pencarian seperti ini ya. Kita ketik saja ZIL BIDR. Nah, ini kenapa kita gunakan BIDR? Karena untuk ZIL IDR itu nggak ada di TradingView ya. Jadi kita gunakan ZIL BIDR yang ada di market Binance. Oke, saat ini kita sudah berada pada TradingView dari Zilliqa BIDR ya. Nah, kenapa saya tidak pergunakan langsung chart pattern yang ada di
aplikasi Indodax itu karena tools-tools yang disediakan di dalam aplikasi Indodax itu tidak lengkap ya. Seperti halnya dengan indikator, beberapa indikator itu tidak ada, seperti SSL channel, buy and sell itu nggak ada di dalam aplikasi Indodax. Jadi kita gunakan TradingView. Walaupun kita menggunakan market dari Binance, ini nggak jadi masalah ya. Paling juga selisihnya lagi sedikit dari market Indodax. Kita cek dulu nanti di market Indodax lagi berapa selisihnya. Nah, untuk harga Zilliqa di dalam market Indodax ini 1610 ya. Coba kita cek kembali ke TradingView. Nah, di dalam TradingView harganya 1608. Jadi di sini ada selisih 2 poin ya. Dan ini menurut saya tidak terlalu menjadi masalah. Oke, sekarang kita ubah dulu time frame-nya ke time frame 1 hari ya, atau daily. Kita cek dulu arah pergerakan market secara jangka panjang, yaitu time frame by time frame ya. Caranya kita tekan saja 15 menit ini, lalu kita ubah ke days, yaitu 1D ya. Ini adalah time frame 1 hari. Nah, inilah tampilan dari chart pattern Zilliqa pada time frame 1 hari. Nah, terlihat di sini pergerakan harga yang cukup signifikan ya. Di sini Zilliqa terbang dari harga 3 digit menjadi harga 4 digit. Jadi harga tertingginya sekitar 3.285 dan harga terakhir yang paling rendah itu di 488. Wow. Untuk siapa yang sudah sempat membeli Zilliqa di harga 400-an dan menjual di harga 3.000-an, selamat, kalian sudah mendapatkan profit yang lumayan besar ya. Oke, jadi token ZIL ini sudah sempat kita bahas di video sebelumnya juga, yaitu pada video yang ini ya, prediksi koin ZIL setelah 8 bulan tertidur Zilliqa memasuki Metaverse. Jadi kalian yang belum nonton silahkan tonton dulu video ini untuk yang ingin tahu bagaimana perkembangan Zilliqa berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah kita berada pada TradingView dari Zilliqa BIDR pada time frame 1 hari, kita ambil dulu indikator buy and sell ya. Nah, ini indikatornya. Nah, untuk kalian yang ingin memunculkan indikator pada aplikasi TradingView, untuk yang belum tahu ya, kita buka indikator pada tombol plus ini, lalu kalian klik indikator, lalu selanjutnya tinggal kalian cari indikator yang kalian inginkan, misalnya buy and sell tadi. Nah, yang ini buy and sell dari DK Swag. Kalian tinggal klik saja buy and sell ini, lalu akan muncul seperti ini ya. Nah, untuk settingan dari setiap indikator bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jadi untuk kalian yang baru saja masuk di dalam channel ini, mungkin kalian akan kebingungan bagaimana strategi ini bekerja, indikator-indikator yang kita gunakan. Jadi sebaiknya kalian yang baru nonton cek dulu video sebelumnya, bisa di video yang ini atau dari awal, yaitu di video part pertamanya, part kedua dan juga part ketiga ya. Di sini kita jelaskan indikator-indikator yang kita gunakan pada market future, dan saat ini indikator tersebut kita gunakan pada market spot atau spot market yang ada di Indodax. Nah, jika kita lihat pada time frame daily, saat ini candlestick sudah bergerak di atas EMA 200 dan juga EMA 50, di mana menandakan market sedang mengalami kenaikan atau uptrend ya. Nah, yang biru ini adalah EMA 200, yang orange adalah EMA 50. Jika kita melihat EMA 200 dan juga EMA 50 mengalami crossing, jadi yang orange berada di atas dan yang biru berada di bawah, ini menandakan bahwa market sedang mengalami kenaikan ya. Nah, jadi ini pertanda bagus untuk kita membeli Zilliqa. Oke, sekarang kita buka time frame 4 jam ya. Yang ini kita akan cek time frame by time frame. Nah, pada time frame 4 jam terlihat di sini Zilliqa breakout dari EMA 50, namun belum berhasil untuk menjebol EMA 200 ya. Dan harga di sini terlihat sedikit mengalami kenaikan. Nah, di sini ketika menyentuh EMA 50, harga mengalami penurunan dan belum sempat menyentuh EMA 200, harga kembali naik, dan bisa jadi akan menyentuh EMA 50 kembali di sini dan kembali mengalami penurunan, atau akan menjebol EMA 50 dan kembali mengalami trend bullish atau kenaikan ya. Oke, sekarang kita masuk ke time frame 1 jam. Nah, pada time frame 1 jam di sini kita melihat EMA 50 dan EMA 200 crossing, dan sebaliknya terjadi. Sekarang EMA 200 berada di atas dan EMA 50 berada di bawah, yang mengartikan market sedang mengalami penurunan. Namun pada time frame 1 hari tadi, market baru saja mengalami kenaikan, yang mengartikan pada time frame 1 jam ini hanya penurunan sementara atau koreksi ya. Berikutnya kemungkinan besar akan kembali mengalami kenaikan ketika nanti EMA 50 dan EMA 200 ini berhasil crossing dan kembali mengalami kenaikan ya. Oke, sementara kita catat dulu bahwa di time frame 1 jam sedang mengalami downtrend atau penurunan ya.
Nah, jadi nanti kita akan mengambil kesempatan untuk membeli ketika market mengalami penurunan dan menyentuh level support. Lalu kita menjualnya ketika harga mengalami kenaikan. Tapi kita tradingnya nanti di time frame 5 menit ya. Jadi kita bermain cepat saja, ketika turun sedikit kita akan beli dan naik sedikit kita langsung jual. Oke, sekarang kita berfokus pada candle yang terakhir ya, yang ini. Dan sekarang kita masih pada time frame 1 jam. Nah, kita besarkan sedikit supaya lebih jelas terlihat. Oke, kita fokus pada candle yang ini ya. Di sini berhasil breakout. Bisa jadi ini akan memantul nanti di EMA 50 dan kembali mengalami kenaikan ya. Nah, sekarang kita akan membuat garis trend dengan menggunakan parallel channel. Nah, di sini untuk tools parallel channel kalian bisa temukan pada halaman ini. Lalu parallel channel itu ada di trend line ya. Nah, yang ini di sini saya sudah favoritkan, akan muncul di atas ya. Saya pilih dulu. Oke, dan berikutnya kita akan tarik dari harga tertinggi ke harga tertinggi sebelumnya di sini. Oke, lalu kita drag ke bawah. Nah, di sini harga yang paling rendah yang ini. Sekarang kita tarik ke atas, kita perpanjang. Oke, jadi sekarang kita hanya berfokus pada candle yang ini ya. Nah, kalau kita lihat pergerakannya, candlestick bergerak turun dan menyentuh garis trend yang ada di bawah ini, yang menjadi area supportnya ya. Ketika naik dan menyentuh lagi level resisten yang ada di trendline di atas ini, lalu turun lagi, kembali menyentuh trendline, turun sedikit dan kembali menyentuh trendline. Sekarang mengalami penurunan atau koreksi sedikit dan kemungkinan akan menyentuh trendline yang ada di bawah atau area supportnya. Berikutnya barulah akan naik kembali ya. Saat posisi naik inilah kita ambil kesempatan untuk menjual. Jadi ketika dia turun dan menyentuh level support pada garis trendline, kita langsung melakukan pembelian ya. Cuman nanti untuk konfirmasi pembeliannya kita gunakan SSL channel, seperti halnya pada backtest yang sudah kita lakukan pada market future yang ada pada video sebelumnya ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke time frame 15 menit. Kita ubah lagi time frame 15 menit. Oke, sekarang kita sudah berada pada time frame 15 menit ya. Nah, pada time frame 15 menit di sini terlihat harga breakout pada EMA 200 dan menandakan bahwa market saat ini sedang mengalami kenaikan secara jangka pendek ya. Dan di sini EMA 200 dan EMA 50 juga sudah terlihat crossing, maka konfirmasi bahwa harga sedang bergerak naik. Oke, selanjutnya kita akan buka indikator zigzag ya. Kita tik tanda plus, masuk ke halaman indikator, lalu kalian cari zigzag. Nah, yang ini dari Devolution. Nah, inilah tampilan indikator dari indikator zigzag yang hijau, merah, hijau. Di sini fungsinya kita untuk mengetahui level lower low, higher low dan juga lower high-nya ya. Sehingga kita bisa menarik garis Fibonacci dari higher low ke higher high untuk market yang sedang mengalami kenaikan atau sebaliknya. Untuk tools Fibonacci kita ambil di sini lagi. Oke, di sini Fibonacci sudah saya favoritkan. Itu ada di Gann dan Fibonacci ya. Di sini kita turunkan, kalian bisa nah di sini ya. Fibonacci retracement. Di sini sudah saya favoritkan sehingga muncul di halaman paling depan. Kita klik yang ini dan selanjutnya kita tarik garis Fibonacci dari swing low ke swing high. Dan ternyata harga memantul di sini di level Fibonacci 38,2% lalu mengalami kenaikan, lalu turun dan kembali menyentuh 38,2%. Nah, sekarang kita munculkan indikator SSL channel. Namun sebelum kita munculkan indikator SSL channel, kita masuk dulu ke time frame 5 menit ya. Jadi kita melakukan jual beli itu pada time frame 5 menit. Nah, di sini sifatnya kita scalping ya. Oke, sekarang kita sudah berada pada time frame 5 menit. Nah, pada time frame 5 menit kita munculkan dulu indikator SSL channel. Kalian ambil lagi dari kolom indikator. Nah, tampilan dari SSL channel itu yang berwarna merah dan hijau ini ya. Nah, sekali lagi untuk kalian yang belum menonton video saya yang sebelumnya, jadi di sana sudah saya jelaskan penggunaan dari ketiga indikator ini, yaitu zigzag, SSL channel dan juga buy and sell. Bagaimana teknis dalam kita melakukan open posisi itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Sebaiknya untuk kalian yang belum menonton, kalian tonton dulu supaya tidak kebingungan untuk eksekusi market pada video yang saat ini saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement-nya. Sekarang kita buat lagi Fibonacci retracement pada time frame 5 menit ini. Kita ambil dari swing low ke swing high.
Nah, jadi sepertinya di sini market akan mengalami penurunan ya. Jadi dia memantul dari harga 1602 di level Fibonacci 100% dan dia naik, lalu kembali turun, tidak berhasil menyentuh harga tertinggi sebelumnya. Harga kembali mengalami penurunan dan menyentuh level yang sama di harga sebelumnya ya. Nah, apakah berikutnya akan mengalami kenaikan ke level harga yang sama di atas ini, atau malah akan mengalami penurunan lagi? Nah, jadi di sini kita akan menunggu SSL channel mengalami crossing ya, seperti halnya yang terjadi di sini. Di sini kalau kita zoom ya, nah bisa kalian lihat SSL channel di sini menyilang, yang hijau di atas, yang merah di bawah. Jadi ketika candlestick hijau ini menembus SSL channel, maka dia akan menyilang, dan kita melakukan order pembelian itu di candle yang ini ya. Setelah ini terkonfirmasi, candlenya tertutup, lalu muncul candle baru, kita langsung lakukan open posisi buy di sini dan kita menjual di sini ya. Oke, berikutnya apakah SSL channel juga akan menyilang di sini lalu akan menyentuh level harga yang sama di atas ini? Kita tunggu saja sampai SSL channel menyilang ke atas, yang hijau di atas, yang merah di bawah, lalu kita akan lakukan open posisi buy di market Indodax. Oke, sekarang kita nyalakan alarm dengan cara menekan titik-titik 3 yang ada di pojok ini, lalu tekan alert management, lalu tekan tanda jam yang ada di pojok ini. Oke, selanjutnya untuk kolom yang pertama ini kita pilih SSL channel ya. Untuk crossingnya, untuk kondisinya di sini kita pilih crossing up atau menyilang ke arah naik ya. Karena kita trading di market spot, sehingga kita mengharapkan keuntungan hanya ketika market mengalami kenaikan ya. Lalu yang kolom yang terakhir, di sini kita pilih SSL channel lagi. Selanjutnya kalian tekan once per minute, sehingga nanti alarm akan terus berbunyi ketika garis SSL channel crossing sampai kalian mematikannya ya. Selanjutnya tinggal tekan tombol create. Oke, di sini alarm kita sudah dibuat. Nanti ketika SSL channel menyilang, maka alarm akan berbunyi ya. Oke, sekarang tinggal kita tunggu saja sampai alarm berbunyi. Jadi kita nggak perlu mantengin HP terus. Nah, di sini terlihat kalau SSL channel sudah menyilang ya. Kita zoom dulu. Oke, sini sudah saya perbesar sehingga terlihat jelas bahwa SSL channel di sini menyilang, yang hijau ke atas, yang merah ke bawah. Jadi pertandanya market akan mengalami kenaikan. Nah, kita akan membeli setelah waktu mundur ini habis ya, 2 menit. Nah, ternyata di sini crossing dari SSL terbuka kembali karena marketnya turun. Sehingga kita harus menunggu konfirmasi sampai candlestick ini benar-benar menutup dan SSL channel benar-benar menyilang. Jadi kita tunggu dulu 2 menit lagi. Oke, sepertinya di sini alarm kita berbunyi ya. Nah, karena di sini SSL channel sudah menyilang dan 10 detik lagi candlestick akan terkonfirmasi, akan tertutup ya. Oke, sekarang kita bisa melakukan open posisi buy di harga 1590. Dan harga terupdate saat ini di Indodax 1593. Nah, sekarang kita langsung saja gunakan metode instant order untuk mendapatkan tokennya secara langsung, karena juga tadi sudah kita lihat bahwa SSL channel sudah mengalami crossing ya. Oke, kita order. Ya, order saya sudah berhasil. Kita sekarang sudah dapetin token ZIL sebanyak 50.291 ya. Oke, sekarang kita langsung saja melakukan penjualan ya untuk token ZIL yang sudah kita dapetin. Langsung kita masuk ke halaman jual. Nah, di harga berapa seharusnya kita bisa menjual ZIL untuk mendapatkan keuntungan? Kita cek dulu di halaman TradingView ya. Kita hapus dulu untuk Fibonacci retracement. Sekarang kita tarik lagi garis Fibonacci dari swing high ke swing low ya. Kita tarik dari sini, swing high ke swing low. Nah, jadi kita bisa menjual di harga Fibonacci 38,2%. Cuman di sini terlalu tipis ya keuntungannya karena sangat dekat dengan order pembelian kita. Jadi kita akan memasang order sell itu di 50% ataupun di Fibonacci 61,8%, yaitu di harga 1608. Nah, di sini kita cek dulu riwayat pembelian kita ya. Tadi kita membeli ZIL itu di harga 1593, yaitu dengan jumlah 50.441. Oke, sekarang kita pasang trading plan di dalam aplikasi TradingView ya. Kita pasang di sini kira-kira di 1593 sesuai dengan harga entry kita tadi.
Entry price di 1593 ya, udah benar. Untuk target profit di sini saya akan tempatkan di golden ratio, yaitu di harga 1608 ya. Dan untuk stop lossnya kita tempatkan di bawah SSL channel lagi sedikit. Jadi kita tempatkan di garis ini. Nah, ini garis SSL channel, kita tempatkan stop loss di bawahnya lagi sedikit ya. Untuk rasionya menjadi 1,25 kali stop loss ya. Oke, sekarang langsung saja kita jual SEAL di harga 1608 sesuai dengan target profit kita. Kita jual 100% ya. Nah, di sini kemungkinannya kita mendapatkan 50.765. Jadi cuman sedikit ya. Kita langsung pasang saja untuk order sell. Ya, ini persentase keuntungan yang kita dapatkan sekitar 0,94% ya. Jadi ya wajar saja untuk modal yang kita gunakan hanya 50.000. Jadi wajar jika kita memperoleh keuntungan hanya sedikit. Coba bayangkan jika kalian menggunakan modal 5-10 juta. Dan ternyata harga sedikit lagi menyentuh harga jual kita ya di 1608. Jadi tadi ketika SSL channel menyilang, harga sempat mengalami penurunan tapi tidak menyentuh garis stop loss kita, lalu naik kembali dan terdapat sebuah gap. Yang biasanya ketika terdapat sebuah gap ke arah naik, itu tandanya market akan mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Oke, sesuai dengan prediksi kita ya, ternyata harga berhasil menembus area take profit kita di 1607. Maka kita sekarang sudah profit ya. Kita cek di halaman Indodax. Oke, di sini ZIL sudah terjual di harga 1608 ya. Dan kita belinya di 1593. Maka kita sudah mendapatkan profit. Tapi ya profitnya dikit banget ya. Maklum lah, pakai modal juga sedikit. Jadi ya profitnya juga dikit ya. Dan ternyata harga terbang tinggi ya. Jadi menembus target profit kita sampai ke harga 1657. Wah. Nah, itulah kondisi market yang tidak bisa kita prediksi ya. Masa depan itu seperti apa? Nah, jadi kita hanya bisa menganalisa berdasarkan histori-histori yang terjadi sebelumnya, sehingga kita bisa mencari sinyal entry-nya melalui indikator-indikator yang tersedia dan juga tools-tools sebagai pembantu untuk kita mencari area support dan juga resisten ya. Ya paling tidak kita sudah mendapatkan keuntungan ya. Jadi seperti itulah teknis kita dalam melakukan open posisi, seperti halnya dengan saat kita melakukan backtest kemarin di video yang sebelumnya. Juga sama halnya seperti ini ya, hanya saja di dalam market spot atau spot market kita hanya mencari keuntungan ketika market sedang mengalami kenaikan. Maka kita hanya mencari sinyal indikator SSL channel, yaitu yang menyilang ke atas, yang hijau berada di atas dan yang merah berada di bawah. Oke, semoga video kali ini bisa dipahami dengan baik. Jika kalian masih bingung, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti saya akan usahakan menjawab semampu saya. Mungkin sekian saja untuk video kali ini yang bisa saya buatkan. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan juga share video ini ke semua orang agar semua orang mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa juga subscribe channel Uang Gratis Online dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian mendapatkan video terbaru dari channel Uang Gratis Online. Dan ternyata muncul candle hijau lagi guys. Kalau seandainya Indodax ada trailing stop, tentu kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar ya. Nah, gimana menurut kalian? Jika Indodax memiliki metode trailing stop, apakah menurut kalian akan semakin bagus? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga.